Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini kita bisa bertemu di masjid yang mulia ini, di rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala, rangka ibadah kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita umur, masih memberikan kepada kita waktu, memberikan pada kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa terbangun pada kesempatan pagi hari ini dan kemudian mengerjakan ibadah dan ketaatan kepada Allah yang kita buka dengan sholat subuh berjamaah ini. Semoga Allah senantiasa mengkaruniakan nikmat ini kepada kita, dan dengan kita bersyukur Allah menambah nikmat ini, nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kesehatan, dan yang terpenting adalah keistiqomahan kita dalam memahami agama Allah. Dan demikian pula mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian jemaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kita akan membahas tadabbur beberapa ayat Al-Qur'an yang kita ambil dari surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid, surat yang ke-57 dalam Al-Qur'an, di juz yang ke-27. Surat Al-Hadid, Al-Hadid artinya besi, ya. Besi ini kan daerah namanya besi, ya. Besi, ya. Karena di sana disebutkan tentang besi yang merupakan di bagian akhir dari surat ini, besi yang merupakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai alat atau sebagai sesuatu untuk membuat berbagai macam peralatan-peralatan yang bermanfaat, di antaranya peralatan-peralatan yang bermanfaat untuk berjihad di dalam Allah Subhanahu wa taala, seperti pedang, tombak, kemudian perisai dan lain sebagainya. Maka di antara nikmat Allah, ya, Allah jadikan besi pada bumi ini dan manusia bisa mengeluarkannya dari bumi ini dan menjadikannya berbagai macam peralatan yang bermanfaat bagi mereka. Surat Al-Hadid ini para ulama berbeda pendapat apakah dia surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Sebagian ulama mengatakan dia surat Makkiyah, sebagian mengatakan Madaniyah. Demikian pula karakteristik ayat-ayatnya. Ada ayat-ayat Makkiyah sebagaimana ayat-ayat awal dari surat ini, sebagaimana yang akan kita bahas pula. Ada pula yang karakteristik ayat-ayat Madaniyah, di antaranya berbicara tentang orang-orang munafik, berbicara tentang ahlul kitab. Ya, ayat-ayat yang seperti ini adalah ayat-ayat yang sifatnya Madaniyah, itu turun setelah hijrahnya Nabi SAW di Madinah. Karena orang munafik tidak ada kecuali di Madinah. Di Mekah itu tidak ada orang munafik. Ketika di Mekah yang ada orang mukmin dan orang kafir. Di Madinah baru ada orang munafik. Ketika kaum muslimin jaya dan mereka berhasil menguasai dan mendudukkan wilayah-wilayah, maka sebagian orang mau tidak mau harus beriman, akan tetapi hatinya menyembunyikan kekafiran, yang menyembunyikan kekufuran. Maka inilah orang-orang munafik. Ya, semakin kuat umat Islam, semakin lemah mereka. Semakin lemah umat Islam, semakin kuat orang-orang munafik ini. Dan bahkan kemudian akan bocor begitu ya. Mereka akan mengeluarkan kalimat-kalimat atau perbuatan-perbuatan kekufuran yang sebenarnya itu yang ada pada hati mereka. Na'udzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat kemunafikan. Kita berlindung kepada Allah agar hati kita, iman kita, dan perbuatan kita itu senantiasa selaras. Hati kita beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir. Demikian pula anggota tubuh kita tunduk kepada perintah Allah dan tunduk kepada perintah Rasul. Maka surat ini Wallahu a'lam yang tepat sebagaimana disebutkan sebagian mufassirin bahwa surat ini sebagiannya adalah Makkiyah, sebagiannya adalah Madaniyah. Karena satu surat yang disebut surat Makkiyah tidak mesti full Makkiyah. Kadang-kadang ada satu surat Makkiyah, sebagiannya adalah Makkiyah, sebagiannya Madaniyah. Sebagaimana
sebaliknya satu surat yang disebut surat Madaniyah tidak mesti full Madaniyah, karena ada sebagian ayat-ayat di surat tersebut yang merupakan Makkiyah. Adapun surat Al-Hadid ini surat yang dua-duanya ada secara hampir bersamaan dan jumlahnya hampir sama, yaitu antara ayat-ayat Madaniyah dan ayat-ayat Makkiyah. Yang mana penyusunan ayat-ayat tersebut adalah tauqifi. Tauqifi ini kok sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, penyusunan ayat-ayat dalam Al-Quran itu sudah ditentukan oleh Rasulullah. Ayat ini, ayat ini, ayat ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun senantiasa didatangi oleh malaikat Jibril, mobil khusus setiap Ramadan. Ya, untuk apa? Mengulang Al-Quran yang sudah ditentukan dari awal sampai akhir. Walaupun Al-Quran diturunkannya secara waktu terpencar-pencar, terpisah-pisah, ya katakanlah wahyu pertama yang diturunkan surat apa? Iqra. Tapi Al-Alaq dalam susunan Al-Quran di belakang. Al-Fatihah yang tidak pertama menjadi bagian pertama. Ya, maka ini bermain terpencar-pencar. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril setiap tahun membaca Al-Quran yang sudah diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di tahun terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di tahun terakhir kehidupan Rasulullah di bulan Ramadan, Jibril sampai turun dua kali mengulang bacaan tersebut di hadapan Nabi Shallallahu atau di hadapan Rasulullah mengulangnya di hadapan Jibril alaihissalam. Sehingga susunan ayat Al-Quran itu ayat yang sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antaranya kita tidak boleh membaca ayat Al-Quran dari belakang ke depan. Okay. Baca surat-surat Al-Quran dari belakang ke depan. Ini satu hal yang tidak beradab dengan Al-Quran. Ya, baca Al-Fatihah misalnya dari belakang dulu. Alhamdulillahnya belakangan, ya. Dari ihdinas siratal mustaqim dulu, kemudian ke belakang, ini tidak boleh. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hadid ini selain isinya adalah pembicaraan mengenai perintah untuk beriman dan berinfak sebagaimana yang akan kita bahas, demikian pula berisi di awal berisi tentang renungan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Renungan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surat Al-Hadid ini disebut dengan surat Musabbihat. Musabbihat adalah surat-surat yang didahului dengan tasbih, yang didahului dengan tasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, atau sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Telah bertasbih memuji Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ada 7 surat yang musabbihat, di antaranya didahului dengan fi'il madhi yang dalam bahasa Arab ada namanya fi'il madhi, kata kerja lampau, seperti ayat ini, sabbaha, telah bertasbih memuji Allah. Ada yang didahului dengan fi'il mudhari, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, yusabbihu seperti surat Al-Jumu'ah, ya, didahului dengan yusabbihu. Ada yang didahului dengan fi'il amr, perintah. Ya, ini surat Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah memuji Allah, ya, memuji nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu yang Maha Tinggi. Ada yang didahului dengan masdar. Ya, masdar ini kata kerja yang dibendakan. Ya, seperti firman atau dalam firman Allah surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Ya, lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka surat-surat yang seperti ini yang dimulai dengan tasbih merupakan disebut para ulama dengan nama surat musabbihat. Sebutkan dalam satu hadis yang dhaif, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap sebelum tidur membaca surat-surat musabbihat. Yang membaca surat-surat musabbihat, namun hadisnya didhaifkan oleh banyak ulama. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jadi awal ayat ini membahas tentang perenungan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, bertasbih memuji Allah semua yang di langit dan di bumi. Allah yang awal, disebutkan sebagian nama Allah, bahkan wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah yang awal, yang akhir, yang batin. Allah Maha berkuasa segala sesuatu. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arasy-Nya dan seterusnya. Yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kemudian suruh beriman dan berinfak sebagaimana akan kita bahas. Demikian pula di antara pembahasan ayat ini
berbicara tentang bagaimana kondisi orang-orang munafik di hari kiamat. Orang-orang munafik di hari kiamat yang cahaya mereka hilang. Ya, mereka diberikan cahaya namun hilang. Dan hanya mereka meminta kepada orang-orang beriman untuk diberikan cahaya, namun tentunya tidak mau. Ya, tapi sumur. Carilah cahaya kalian sendiri, kata orang beriman. Ya, karena segala bentuk perbuatan keburukan itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Ya. Dan kemudian berbicara tentang sebagian ahlu kitab, berbicara juga tentang sebagian nabi dan rasul di akhir ayat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan masuk pembahasan kita dalam pembahasan ayat-ayat yang akan kita bahas insyaallah, yaitu perintah untuk beriman dan berinfak. Ya. Beriman dan berinfak ini sebenarnya infak ini bagian di antara keimanan. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi SAW mengatakan was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah burhan, adalah bukti. Ya, sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Subhanallah. Ya. Orang bersedekah adalah bukti keimanan. Dengan catatan sedekahnya dilandasi atas iman. Sedekahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak orang sedekah itu memberikan uang kepada orang lain yang orang lain itu mungkin dia tidak kenal, tidak memberikan manfaat buat dia. Ya, apa yang dia lakukan dengan sedekahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Maka inilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wasayujannabuhal atqa, akan dijauhkan dari api neraka itu orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang-orang yang memberikan hartanya yatazakka, untuk mensucikan diri. Jadi tujuannya apa? Tujuan sedekah ini apa? Mensucikan diri kita. Atau ada tafsirnya juga mensucikan harta kita. Sama dua-duanya bisa. Sedekah itu membersihkan harta kita, sedekah itu membersihkan jiwa kita. Dari apa? Dari sifat-sifat buruk. Orang di antara cara melawan sifat kikir, sifat bakhil, dan sifat serakah adalah dengan apa? Dengan bersedekah. Kadang-kadang manusia itu bakhil. Bukan kadang-kadang, seringnya manusia itu bakhil, pelit, ya, mengeluarkan sesuatu ya yang itu tidak membawa manfaat bagi dia. Ya. Secara zahir, kenapa saya harus keluarkan zakat kepada orang miskin yang saya nggak kenal, dia nggak kerja sama saya, dia nggak memberikan keuntungan pada saya. Apa yang saya harus keluarkan? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Nah, ini orang yang bersedekah dengan ikhlas, dia bersedekah untuk mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, membersihkan hartanya, sehingga hak-hak orang lain tidak ada lagi pada dia, pada hartanya. Demikian pula membersihkan jiwanya dari sifat kikir, sifat pelit, sifat serakah. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Bahkan disebutkan dalam ayat ini, dan tidaklah dia bersedekah karena punya nikmat yang mesti dibalas. Tidaklah dia bersedekah karena membalas budi seseorang. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali untuk apa? Untuk mencari wajah Allah yang maha tinggi. Ya, ikhlas dalam bersedekah, ingin melihat Allah di surga nanti, ingin melihat wajah Allah di surga nanti. Dan ini nikmat yang tertinggi bagi penduduk surga. Wala saufa yarda, dan kelak dia akan apa? Kelak dia akan ridha dengan hal tersebut. Masya Allah. Oke. Maka kita masuk pembahasan dari surat-surat yang akan kita atau ayat-ayat yang kita bahas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aminu billahi wa rasulih. Aminu billahi wa rasulihi wa anfaqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Allah menyuruh kita untuk beriman. Setelah tadi sebelumnya Allah sebutkan tentang dirinya di ayat-ayat awal surat ini, aminu billah, maka kalian wahai hamba-hamba Allah, wahai pembaca Al-Quran, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita untuk beriman kepadanya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan semesta ini,
mengaturnya, memilikinya, ya. Aminu billah, berimanlah kepada Allah. Apa yang harus diimani tentang Allah? Yang pertama, adanya Allah. Oke, kenapa? Adanya Allah, bahwa Allah itu ada. Ya, Allah itu ada dan mengatur semua alam semesta. Kemudian yang kedua, beriman pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu menguasai dan memiliki dan menciptakan semua alam semesta ini dan apa yang ada di dalamnya. Menakdirkannya, menentukannya, mengaturnya. Kemudian yang ketiga, beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya. Maka ini keimanan yang paling penting. Yang pertama dan kedua ini belum bisa bikin seseorang masuk ke dalam Islam. Orang kafir itu mengakui, orang-orang musyrik Madinah atau orang musyrik Mekah mengakui Allah itu pencipta segala sesuatu, pemilik segala sesuatu. Tapi kenapa mereka tidak masuk ke dalam Islam, tidak dianggap sebagai muslim? Karena mereka berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah dalam ibadah. Ya, maka kita harus beriman bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Selain Allah tidak ada. Inilah bagian dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ada yang disembah manusia yang lain ada. Ada manusia yang menyembah nabi, ada betul kan? Ada yang menyembah rasul, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Ada. Tapi apakah itu layak disembah, berhak disembah? Tidak berhak disembah sama sekali. Siapa yang berhak disembah? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Aminu billah, berimanlah kepada Allah, beriman dalam nama-nama dan sifat Allah. Allah punya nama, Allah punya sifat, disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, maka kita terima dan jangan membayangkan dan jangan menyamakan dengan makhluknya. Ya, jangan kita bayangkan. Allah Maha melihat. Manusia juga bisa melihat, tapi jangan samakan penglihatan Allah dengan penglihatan manusia. Allah Maha mendengar. Manusia juga bisa mendengar, tapi jangan samakan pendengaran Allah dengan pendengaran manusia. Antara makhluk saja berbeda, apalagi antara makhluk dengan Allah Al-Khaliq. Pendengaran orang, mungkin orang anak-anak usia 10 tahun dengan orang tua usia 70 tahun sama, betul? Mungkin berbeda. Anak 10 tahun lebih peka. Ya, kadang orang tua usia 70 tahun kita ngomong harus dekat dengan telinganya. Ya. Harus ada teriak-teriak pada ngomong. Manusia dengan hewan berbeda. Ya. Kalau lawar, konon katanya bisa mendengar yang tidak bisa didengar oleh manusia. Ya. Demikian pula hewan satu dengan hewan yang lain berbeda. Maka apalagi Allah dengan manusia. Makhluk dengan Al-Khaliq tentu berbeda. Maka beriman pada nama-nama dan sifat Allah. Kalau kita mendengar Allah mengatakan bahwa dia demikian, namanya demikian, sifatnya demikian, maka jangan kita menolaknya, jangan kita menyamakan dengan makhluknya, kita menerima apa yang Allah sebutkan tentang dirinya. Aminu billahi wa rasulihi, dan berimanlah pula kepada Rasulnya. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Ini juga kewajiban hamba Allah untuk beriman kepada Rasul yang Allah utus. Adapun Rasul yang Allah utus kepada kita siapa, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sebut dalam dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.
Para ulama menjelaskan apa maksudnya kita bersaksi, beriman bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ada 4 perkara yang perlu kita pegang. Yang pertama, membenarkan kabar dari beliau. Membenarkan kabar dari beliau. Apa yang beliau kabarkan, misalnya tentang kejadian-kejadian sebelum beliau hidup, ya, dan tentunya juga sebelum kita hidup, ya. Kisah Nabi sebelum beliau, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Adam, penciptaan langit dan bumi, baik yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam hadis. Maka kita benarkan, ini konsekuensi kita beriman, beliau adalah Rasul. Kemudian kisah di masa depan, yang kita mungkin belum sampai. Contohnya nama hari kiamat, kejadian hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat, ada kubur, siksa kubur, surga, neraka, semua disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kewajiban kita beriman, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Kemudian kewajiban yang kedua, mengerjakan apa yang beliau perintahkan. Sholat, zakat, puasa, berbuat adil, berbakti kepada kedua orang tua, baik kepada tetangga, baik kepada kerabat, menyambung silaturahim dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ya, kita berusaha mengerjakan apa yang beliau perintahkan sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga, menjauhi yang beliau larang sejauh-jauhnya. Nabi melarang kita, Allah dan Rasulnya melarang kita berbuat kesyirikan, larangan terbesar. Melarang kita makan harta riba, melarang kita berbuat zalim, melarang kita durhaka pada kedua orang tua, melarang kita untuk memutus silaturahim, melarang kita untuk mencuri, berzina, minum khamar dan lain sebagainya. Maka jauhkan. Adapun larangan dijauhkan, wajib total menjauhkan larangan. Ya, kalau perintah itu masih semampu kita, semaksimal kemampuan kita. Ada sebagian perintah kadang terkait dengan kemampuan. Kadang-kadang orang bisa sholat berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk, boleh tiduran. Zakat misalnya, bagi yang mampu, yang sudah mencapai nisab dan haulnya. Demikian pula misalnya haji wajib bagi yang mampu. Yang tidak mampu, belum ada uangnya, sudah ada uangnya tapi belum ada porsinya misalnya, maka bagaimana? Ya sudah, ikuti ketentuan yang berlaku. Ya. Maka sebagian kewajiban sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau meninggalkan yang haram, semua orang mampu. Yang bikin tidak mampu ini menurut hawa nafsu. Meninggalkan khamr bisa bagaimana? Semua orang mampu buatan. Justru kalau minum khamr yang harus mengeluarkan kemampuan. Minum khamr harus beli khamrnya, harus cari, harus dia bisa berkorban penyakit, berkorban dirinya. Kadang orang minum khamr oplosan, setelah itu mati, ya. Alhamdulillah mati habis minum khamr oplosan misalnya. Ya. Mencuri, seorang mampu meninggalkannya. Jangan mencuri, maka tinggalkan mencuri. Jangan makan harta riba, semua orang mampu. Apa yang bikin gak mampu? Hawa nafsu kita. Oke. Ini ketiga, meninggalkan larangan Rasul. Yang keempat, kewajiban kita terhadap Rasul adalah beribadah dengan syariatnya. Beribadah dengan syariat yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Jangan beribadah dengan bikin-bikin cara sendiri. Jangan beribadah dengan kreatif. Kreatif dalam ibadah itu boleh buatan? Nggak boleh kita kreatif dalam ibadah. Kreatif dalam urusan dunia monggo. Kreatif bikin alat-alat baru, kreatif bikin desain-desain baru, kreatif bikin teknologi baru, inovasi baru, silakan. Tapi kreatif bikin sholat baru, boleh bukan Pak? Kreatif bikin puasa baru, kreatif bikin haji baru, haji ke Mekah ke Suwen, ya nunggunya lama, berapa tahun Pak sekarang? Kira-kira 30 tahun. Haji pindah lah, nggak usah ke Mekah, mana ke Mesir, sama-sama di Arab, ya boleh nggak Pak? Nggak boleh. Ya, haji bulan Dzulhijjah ya kesuwen. Coba bisa dibagi dua, tak haji bulan Ramadan lah.
pahalanya berlipat ganda misalnya. Boleh betul? Tidak boleh. Haji itu sudah ada waktunya, sudah ada tempatnya, sudah ada manasiknya, sudah dicontohkan oleh Nabi SAW, tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh kreatif dalam urusan ibadah. Ya. Adapun perkara naik hajinya mau pakai pesawat, mau pakai kapal laut, mau pakai mobil, mau pakai kereta, tapi tata cara ibadah hajinya jangan dirubah-rubah. Maka inilah aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Kemudian wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan berinfaklah. Masya Allah, Allah khususkan ibadah ini dalam ayat ini, khususkan ibadah infak. Ini bagian dari keimanan. Beramal secara umum bagian dari keimanan, dan diantaranya adalah infak. Berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya dan berinfaklah. Keluarkan harta kalian. Secara umum harta infak itu adalah mengeluarkan harta untuk kebaikan. Ya, mengeluarkan harta, ya, baik harta itu bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk non uang, ya, untuk kebaikan di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sifatnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak yang wajib misalnya apa? Zakat. Kalau seseorang sudah sampai nisab dan haulnya, memberikan nafkah kepada anak istri, menunaikan kewajiban-kewajiban dia, bos misalnya kepada karyawannya, sudah saatnya gajian harus ditunaikan, ya, membayar utang misalnya. Ini bagian dari infak, yang semua ini berpahala, jangan salah. Oke, memberi nafkah kepada anak istri berpahala, kewajiban, membayar utang berpahala, ya, berpahala. Wa anfiqu, dan yang juga yang sunnah, wakaf, ya, sedekah dan lain sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala memotivasi kita untuk berinfak. Kata Allah, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dari apa-apa yang Allah jadikan kalian berkuasa atau menguasainya. Subhanallah. Allah tidak minta kita infak dengan semua harta kita. Allah hanya minta kita infak dari sebagian harta kita. Mimma ja'alakum, dari apa yang Allah jadikan kalian menguasainya. Ya, sebagian saja. Ya, zakat itu berapa persen, Pak? 2,5%. 1/40. Bandingkan misalnya PPN itu berapa persen? 10%, 11%. Dan semua kena PPN. Tuku roti harganya 10.000, ya, tambah PPN jadi 11.000. Ya, beli makanan harganya 20.000 tambah PPN jadi 22.000. Zakat hanya bagi yang nisab dan haulnya saja, itu pun hanya 2,5%. Subhanallah. Sebagian saja dari apa yang Allah rezekikan pada kita, semuanya. Allah nggak menuntut kita memberikan semua harta kita, sebagian saja. Itu pun kata Allah, ja'alakum mustakhlafina fi. Allah jadikan kalian yang bisa berkuasa. Siapa yang menjadikan kalian punya harta itu? Siapa yang membuat kalian bisa kaya, bisa punya harta, bisa punya ini? Itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menjadikan kalian sebagai penguasa harta itu. Aslinya bukan punya kalian. Nanti akan kalian tinggalkan. Boleh jadi akan kalian berikan sama orang lain. Boleh jadi akan kalian jual. Boleh jadi hilang diambil orang lain. Boleh jadi kalian yang mati meninggalkan harta tersebut dan dikasih kepada orang lain, kepada ahli waris. Akan ditinggalkan oleh manusia. Itu. Dan justru harta kita yang sejati adalah apa yang kita infakkan, apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dalam ayat yang akhir dari surat ini Allah mengatakan, man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanah. Siapa yang mau minjemin sama Allah? Allah sebut seakan-akan kita berinfak meminjamkan kepada Allah. Nanti akan kita bahas. Mimma ja'alakum mustakhlafina fi, yang Allah jadikan kalian bisa berkuasa. Allah yang menjadikan kalian bisa berkuasa. Masa ngasih sedikit saja, sebagian saja, walaupun hanya minta sebagian saja, kalian tidak mau, ya. Maka jangan sampai orang beriman seperti itu, bakhil, pelit dengan hartanya, pelit untuk berinfak di jalan Allah. Yang kebaikannya juga buat kalian sendiri. Ya, kebaikan infak itu buat manusia sendiri. Ya, akan bersih jiwanya, akan merasa tenang hatinya, akan bahkan Allah gantikan dengan yang berlipat-lipat ganda.
Kebaikannya buat diri dia. Allah nggak butuh dengan infak kita, dengan sedekah kita. Kebaikan sedekah kita akan kembali kepada diri kita sendiri. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Dan orang-orang yang beriman di antara kalian dan berinfak, lahum ajrun kabir. Bagi mereka pahala yang besar, kata Allah. Masya Allah. Kebaikannya untuk diri kalian sendiri. Kalau dapat pahala infak untuk diri kalian sendiri. Dan pahalanya kata Allah tidak kecil. Ajrun kabir, pahala yang besar. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar kesulitannya. Orang berinfak sama-sama 100.000. Tapi yang satu dia punya duit 10 juta, infak 100.000. Yang satu punya duit cuma 200.000, dia infak 100.000. Mana yang lebih utama? Yang punya duit 10 juta, apa yang punya duit 200.000? Yang punya duit 200.000, dia menginfakkan separuh hartanya. Berat hati, tapi dia infakkan. Yang 10 juta mungkin sama-sama infaknya, tapi dia punya duit 10 juta, ya infak 100.000, mudah bagi dia. Beda. Di antara yang membedakan adalah niatnya. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal saleh, akan semakin besar pahalanya di sisi Allah. Di antara yang membedakan adalah manfaatnya. Ada harta diinfakkan jariah, amalnya mengalir terus, maka dia akan mendapatkan amal yang mengalir terus. Ada harta yang diinfakkan tidak jariah, ya maka berbeda pahalanya. Ya, masing-masing berbeda. Maka berinfak juga diantaranya kita harus cerdas. Harus cerdas berinfak. Pilih tempat-tempat yang kita bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak dalam berinfak. Di antaranya juga kondisi orang yang kita berikan. Orang yang lebih butuh sama yang tidak butuh lebih berpahala kepada yang lebih butuh. Satu orang nih kalau nggak kita kasih makan mati sudah. Satu orang ini yang masih bisa bertahan, mana yang pahala lebih besar? Kasih makan pada yang mau meninggal ini, kalau nggak dikasih makan, nggak dikasih minum bisa lewat. Tapi yang satu masih bisa bertahan, yang ini yang lebih didahulukan. Maka akan berbeda-beda sesuai dengan berbagai macam hal. Tapi ajrul kabir, pahala yang besar. Orang yang beriman dan berinfak. Iman yang disertai dengan infak, demikian pula infak yang dasarnya adalah iman. Bagaimana kalau orang berinfak tidak beriman? Ya, Allah Maha Adil. Allah akan balas, tapi tidak di akhirat. Tapi di mana? Di dunia. Ya, Allah balas di dunia saja. Orang kafir kita lihat, ya kondisi seperti orang kafir suka sedekah, suka berinfak. Kita lihat kehidupannya baik. Anaknya soleh-soleh. Bukan soleh-soleh, kalau orang kafir nggak soleh-soleh apa ya? Kafir-kafirah gitu ya. Intinya anaknya baik-baik, ya. Usahanya mungkin lancar. Allah Maha Adil. Allah berikan kebaikan di dunia, tapi tidak dengan kebaikan di akhirat. Orang beriman, Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat dengan infaknya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Kenapa kalian tidak mau beriman kepada Allah? Wahai manusia, wahai hamba Allah, wahai pembaca Al-Quran, kenapa kalian tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa masih menunda-nunda iman kalian? Kenapa kalian tidak mau bersyahadat? Ya, zahir ayat ini ayat Makkiyah. Ya, zahir ayat ini adalah ayat Makkiyah. Itu mengajak orang untuk segera beriman. Dan banyak orang-orang Quraisy yang seperti itu. Sudah mulai percaya, sudah mulai yakin, tapi masih ada penghalang-penghalang. Di antara penghalangnya kesombongan. Ya, di antara penghalangnya merasa gengsi. Kita tahu bagaimana paman Rasulullah Abu Thalib meninggal dalam keadaan kufur karena apa? Karena nggak enak. Di sampingnya ada siapa? Ada Abu Jahal. Ketika hendak wafat, datang Rasulullah suruh dia beriman. Sampingnya Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, "Atar bobu alamin nanti Abdul Muttalib. Apakah sekarang kamu sudah benci, gak suka dengan agamanya Abdul Muttalib?" Rasulullah suruh beriman. Dia panas-manasin lagi jangan beriman. Akhirnya apa?
Abu Thalib berada di atas agama Abdul Muthalib, mati dalam keadaan tidak beriman. Kenapa? Gak enak sama temannya, gak enak sama saudaranya yang lain. Ya. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini, wa ma lakum alla tu'minuna billah. Kenapa kalian gak segera beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Segera beriman. Yang kalau wafat, mudah-mudahan wafat dalam keadaan yang baik. Ya, maka ini juga diantaranya bahwa kebaikan itu disegerakan. Kalau kita punya kesempatan, punya peluang, punya kemampuan berbuat baik, segera lakukan, jangan ditunda, tunda segera lakukan. Ya. Allah mengatakan dalam ayat lain, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, ya, dan menuju surga Allah. Segera, suruh kita segera. Maka jangan kita tunda-tunda, karena kita ada kesempatan berbuat baik. Gimana Pak? Besok ternyata sudah ketutup peluangnya. Boleh jadi sudah tidak bisa lagi berbuat baik, atau boleh jadi kitanya yang kesempatan sudah hilang pergi, atau kitanya yang pergi, ya, kitanya yang tidak bisa lagi berbuat kebaikan. Ya, maka segera kalau ada kebaikan, kita punya kesempatan, kita punya kemampuan, segera lakukan. Wa ma lakum la tu'minuna billah. Kenapa kalian tidak beriman pada Allah? Wa rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Padahal Rasul menyuruh kalian, mendakwahkan pada kalian litu'minu bi rabbikum, agar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul ini kalian tahu sendiri siapa dia. Rasul ini kalian tahu sendiri, bukan orang yang suka bohong. Rasul ini kalian tahu sendiri, bukan orang yang suka bicaranya nggak jelas. Rasul ini kalian tahu sendiri, bukan orang yang bodoh, beliau orang yang cerdas. Ya, maka dalam ayat yang Allah mengatakan, wa ma sahibukum bimajnun, sahabat kalian ini gak gila, disebut sahibukum. Orang-orang Quraisy paham sendiri siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bukanlah orang yang punya ambisi ingin menjadi pemimpin dan lain sebagainya, enggak. Dia bukan orang yang gila, dia bukan orang yang suka bohong, bahkan dia adalah orang yang amanah. Rasulullah dijuluki sebagai Al-Amin, yang amanah. Bahkan mereka orang-orang Quraisy pun menitipkan barang-barang perdagangan mereka atau barang-barang mereka ketika mau berdagang kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang dipercaya kecuali Nabi Muhammad. Ya. Dan dia bukanlah orang yang bodoh, orang yang cerdas, Rasulullah SAW. Ya, bahkan ketika orang-orang Quraisy memugar Ka'bah, merenovasi Ka'bah, siapa yang dipilih untuk memasukkan Hajar Aswad ke dalam Ka'bah? Nabi Muhammad. Dan solusi yang beliau sampaikan, solusi yang win-win solusi. Ya, semuanya nanti kalau kabilah ini yang masukkan Hajar Aswad, nanti yang lain nggak terima. Kalau kabilah ini yang lain nggak terima. Maka bagaimana Rasulullah? Semuanya suruh megang kain. Ya, pemuda-pemuda dari masing-masing kabilah diutus untuk membawa kain tersebut. Hajar Aswadnya ditaruh di tengahnya. Selesai. Semuanya punya partisipasi untuk memasukkan Hajar Aswad, sehingga tidak ada perkelahian, tidak ada kecemburuan. Solusi yang cerdas. Dan begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Rasul menyuruh kalian. Ya, dia bukan orang yang bodoh, dia bukan orang yang gila, dia bukan orang yang ambisi. Dia orang yang memang tulus dalam menyampaikan agama dan benar dalam menyampaikan agama. Litu'minu bi rabbikum, agar kalian beriman kepada Allah Tuhan kalian, bukan kepada yang lainnya. Allah Tuhan kalian itu yang menciptakan kalian, yang memiliki kalian, yang mengatur kalian, yang memberikan rezeki kepada kalian dari kalian ada dalam janin ibu kalian sampai nanti kalian mati. Ya, maka berimanlah kepada Rabb kalian. Bukan disuruh yang jelek-jelek sama Rasul. Litu'minu bi rabbikum, untuk beriman sama Rabb kalian. Masa tidak mau yang seperti itu? Ya. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum shadiqin, in kuntum mu'minin. Dan juga Allah sudah mengambil perjanjian dari kalian apabila kalian beriman. Ini apa? Ini isyarat dengan ayat yang lain, sebagaimana Allah mengambil perjanjian dari setiap hamba Allah untuk beriman. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ya, apakah aku Rabb kalian? Bala syahidna. Bertentu dan kami menyaksikan ya Allah bahwa Engkau adalah Rabb kami. Dan itulah fitrah manusia. Setiap manusia yang lahir, kullu bani Adam yuladu ala fitrah. Setiap bani Adam lahir di atas fitrah bertauhid, fitrah Islam.
Kata Nabi, fa'abawahu yuhawidanihi aw yumajisanihi aw yunasiranihi. Maka orang tuanya yang bikin jadi Yahudi, yang bikin jadi Majusi, yang bikin dia jadi Nasrani. Setiap orang fitrahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah. Setiap orang begitu. Enggak ada orang fitrahnya menyembah sama makhluk itu. Enggak, ya. Kenapa mereka, bahkan orang-orang yang menyembah selain Allah, ya, mereka punya alasan apa? Di antaranya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini alasannya orang-orang musyrik. Kenapa nyembah batu? Bukan karena itu batu. Mereka paham itu batu, mereka paham itu pohon. Bahkan mungkin pohonnya mereka yang tanam, ya. Kemudian tumbuh, kemudian mereka sembah. Enggak, kenapa? Kenapa mereka sembah itu? Karena dalam batu pohon itu ada roh-roh orang-orang soleh, ya. Yang roh-roh itu bisa kita minta sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ta'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kata mereka, tidaklah kami sembah itu hal-hal yang selain Allah itu kecuali agar kami bisa mendekatkan diri kepada Allah lewat apa? Perantara-perantara itu. Maka kami pun menghinakan diri kepadanya, beribadah kepadanya, kasih sesajen kepadanya, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi pemikiran orang-orang musyrik, ya. Padahal Allah mengatakan sudah mereka beriman kepada Allah. Dan Islam datang untuk mengajari, meluruskan manusia dalam hal ini. Berdoalah kepada Allah langsung, tidak usah pakai perantara-perantara. Mintalah kepada Allah langsung. Tapi saya banyak maksiat. Nggak apa-apa, banyak maksiat justru minta sama Allah. Jangan banyak maksiat, tambah lagi melakukan kesyirikan. Tambah besar maksiatnya di sisi Allah. Bahkan tidak diampuni oleh Allah dosa kesyirikan. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Allah sudah jadikan fitrah bagi kalian, dan bahkan sebelum kalian ada, kalian sudah diambil janji akan beriman kepada Allah kalian. Kalau kalian beriman, karena ini perkara gaib. Kita nggak tahu pada waktu itu bagaimana, ya. Tapi Allah sebutkan dan kewajiban kita mengimani hal tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kembali masih menguatkan keimanan. Huwallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Huwallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin. Dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya ayatin bayyinat, tanda-tanda yang jelas. Kepada hambanya, siapa yang dimaksud hambanya di sini, Pak? Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan kepada Rasulullah ayat bayyinat, ayat yang jelas. Ayat yang jelas itu bisa dua. Yang pertama Al-Quran, ayat yang jelas, ya, ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan bukti kekuasaan Allah, yang menunjukkan bukti keimanan, yang mengatur urusan kalian, lahir maupun batin kalian. Ini ayat bayinat. Atau ayat bayinat yang kedua, mujizat yang diberikan kepada Nabi SAW. Ditampakkan mujizat-mujizat. Rasulullah bisa membelah bulan, Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW kadang diberikan berita gaib oleh Nabi SAW. Ya, ditampakkan tanda-tanda yang jelas. Ya, ayatin bayinat liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Apa semuanya itu? Apa tujuannya? Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya, dari kegelapan kekufuran kepada cahaya iman, dari kegelapan maksiat kepada cahaya taat, dari kegelapan kesyirikan kepada cahaya tauhid, dari kegelapan kezaliman yang kalian lakukan kepada cahaya keadilan. Yang mengeluarkan kalian dari kegelapan, dari masa-masa gelap kalian kepada masa yang bercahaya. Ini juga diantara motivasi beriman. Maka kenapa kalian tidak mau? Kenapa senangnya dalam kezaliman, dalam keburukan? Ya, dan begitulah sebagian orang atau banyak manusia, termasuk orang musyrik Quraisy, ya, senangnya yang seperti itu saja. Tidak mau diajak maju, tidak mau diajak berubah untuk yang lebih baik. Kenapa? Karena mereka sudah nyaman dengan kondisi yang dahulu. Ya. Tidak mau diajak untuk menuju kebaikan, berubah untuk kebaikan, untuk mendapatkan kemajuan, tidak. Ya. Padahal Allah turunkan Rasul untuk mengeluarkan kalian dari cahaya atau dari kegelapan menuju
itu kasih dan sayang kepada kalian. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulnya? Allah Subhanahu wa taala mengutus atau menurunkan kitabnya, menjelaskan kepada kalian iman, menjelaskan kepada kalian bagaimana hidup yang bahagia dunia dan akhirat. Allah Raufur Rahim. Allah itu sama hambanya penyayang. Ingin hambanya berbuat taat kepada dirinya. Tapi tergantung hambanya masing-masing. Ya. Ini tentang iman, motivasi tentang beriman. Kemudian tadi di awal seruan iman dan infak. Kemudian ayat selanjutnya adalah seruan tentang infaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi wa lillahi mirathus samawati wal ard. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir." Kata Allah, "Wa ma lakum an tunfiqu fi sabilillah." Kenapa kalian tidak mau berinfak? Ya, pertanyaan ini untuk kita merenungi. Kenapa kalian tidak mau beriman? Kenapa kalian tidak mau beriman? Kemudian Allah sebutkan motivasi dan kenapa kalian harus berinfak? Kata Allah, "Walillahi mirathus samawati wal ard." Dan Allah lah mirathus samawati wal ard. Mirath jadi pemilik, ya, pemilik ahli waris atau pewaris, ya, pewaris langit dan bumi. Allah, dari Allah, semua kalian dari Allah. Kenapa nggak mau berinfak yang Allah suruh pada kalian? Ya. La yastawi minkum, kemudian Allah sebutkan, orang berinfak beda-beda. Ada variabel yang membedakan pahalanya. Di antaranya sebagaimana Allah sebutkan sini, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama di antara kalian siapa yang berinfak sebelum Fathul Makkah, ya, sebelum peperangan dan sesudahnya. Ya. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatal. Mereka lah orang yang berinfak sebelum Fathul Makkah, mereka lebih besar pahalanya daripada orang yang berinfak setelah Fathul Makkah dan berperang setelahnya. Ini menunjukkan perbedaan sahabat Nabi yang awal-awal beriman, berinfak dan berkorban di jalan Allah dengan yang setelahnya. Setelah Fathul Makkah, setelah semua orang beriman, maka banyak orang yang beriman, banyak orang yang berinfak. Sama tidak kualitasnya? Tidak sama. Ya, tidak sama. Allah membedakan kualitasnya. Yang satu susah payah bersama Nabi. Yang satu sudah masanya enak. Walaupun sama-sama baik, tapi berbeda kualitasnya. Ini bisa juga dikiaskan dengan kita sekarang ini, mungkin mau bikin masjid nih, tapi belum ada apa-apa. Ya, belum punya tanah, tapi sudah semangat untuk bikin masjid misalnya. Ya, maka sebagian orang dari apa, yuk kita inilah. Sebagian berinfak. Nggak tahu masjidnya bakal jadi apa enggak, bisa jadi nggak jadi, bisa jadi susah nantinya. Tapi ada orang-orang awal yang kemudian merintis yang masjid ini sehingga terbangun, sehingga jadi, sehingga ada. Kemudian setelah punya tanah, setelah mulai terbangun, baru banyak yang berinfak. Oh, sudah jadi masjid ternyata, sudah bisa dibangun, baru banyak yang berinfak. Sama tidak yang berinfak dengan yang belakangan? Sama tidak? Berbeda. Ya. Maka ini juga diantaranya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita punya kesempatan merintis kebaikan, maka ambil kesempatan itu. Kita tidak tahu dari jalan mana, ya, kebaikan itu bisa mengalir kepada kita. Ya. Berbeda. Kata Nabi, kata Allah, orang yang sebelum Fathul Makkah berbeda dengan yang sekarang. Kualitas infaknya berbeda. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Semuanya Allah berikan janji kebaikan. Semuanya baik. Ada balasannya masing-masing. Walaupun kualitasnya berbeda. Semua orang yang berbuat baik insya Allah dapat kebaikan, dapat balasan kebaikan dari Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Kemudian ayat yang terakhir dalam pembahasan kita pagi hari ini, kata Allah, "Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasana fa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman
pinjaman yang baik. Ya, Allah sebut di sini kalau kita berinfak seperti minjemin sama Allah, dan Allah ya yudha'afu lahu wa lahu ajrun karim. Allah akan lipat gandakan pinjaman tersebut, dikembalikan berlipat ganda, dan bagi dia pahala yang mulia, pahala yang berkualitas, bukan kaleng-kaleng dari Allah itu. Ya, tapi pahala yang berkualitas, surga yang berkualitas. Allah sebutkan siapa yang mau pinjamkan, seakan-akan minjemkan kepada Allah. Allah yang memberikan karunia kepada kita, minta dipinjemin tentunya, jangan sampai kita tidak mau. Ya, orang kalau yang minjem bapak sendiri sama orang lain, siapa yang kira-kira didahulukan sama seseorang? Bapaknya minjem, yang lain minjem. Bapaknya sendiri, apalagi misalnya bapaknya orang kaya raya, bapaknya orang yang dermawan, bapaknya orang yang duitnya sudah nggak ada serinya kata orang. Nah, pinjam sebentar uang mau beli bakso. Kira-kira percaya nggak sama bapak? Dan itu bapaknya yang selama ini memberi makan sama dia. Percaya tidak sama bapaknya? Percaya, dia akan, nih Pak, monggo Pak, silakan Pak. Terus tak bayarin, kalau perlu nggak usah bayar lah Pak. Seperti itu. Allah yang maha kaya memberikan rezekinya kepada kita. Ya, kenapa orang tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ini bagian yang terakhir dari ayat ini, kewajiban beriman dan berinfak. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur dengan nikmat Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang pelit dalam bersedekah. Ya, dan kebaikan yang buat diri kita sendiri, baik kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan lahir maupun kebaikan batin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Nggak perlu kan? Cukup ya? Kalau kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa